I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama yaitu laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Laporan merupakan langkah akhir dalam suatu kegiatan. Titik penanggung jawab kegiatan berkewajiban untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut dalam bentuk laporan, sehingga pihak yang ingin mendapat informasi tentang kegiatan tersebut dapat memperoleh dengan mudah. Diantaranya, yang pertama yaitu menjelaskan hakikat laporan PTK, yang kedua menetapkan sistematika laporan PTK, yang ketiga menjelaskan substansi dalam setiap komponen laporan PTK, yang keempat menerapkan berbagai ketentuan dalam menulis laporan PTK, yang kelima menulis laporan PTK, yang keenam menjelaskan hakikat diseminasi laporan PTK. Pada kegiatan belajar 1, di sini ada hakikat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Menulis laporan PTK akan kita kaji pada kegiatan belajar. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, Anda diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan hakikat laporan PTK, yang kedua, mengembangkan sistematika laporan PTK, yang ketiga atau yang terakhir yaitu menjelaskan substansi setiap komponen laporan PTK. Hakikat laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang pertama di sini ada pengertian laporan PTK. Laporan merupakan istilah yang sangat lazim dipakai dalam kehidupan sehari-hari oleh berbagai kalangan. Sebagai guru, Anda juga sudah sering membuat laporan, misalnya laporan kemajuan siswa yang dikirim kepada orang tua atau disampaikan dalam rapat guru. Yang kedua yaitu manfaat. Yang pertama, manfaat laporan PTK. Manfaat laporan PTK merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh peneliti, lebih-lebih jika penelitian tersebut dilakukan berdasarkan misi tertentu atau pesanan dari satu lembaga dalam kondisi seperti itu. Laporan penelitian biasanya merupakan suatu yang ditunggu-tunggu. Pasti Anda telah mengenal skripsi, tesis, atau disertai yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Yang ketiga, sistematika laporan PTK. Sistematika sebuah laporan penelitian terdiri dari komponen berikut. A. Bab 1. Pendahuluan, yang menggambarkan latar belakang dilakukannya penelitian. B. Bab 2. Tinjauan pustaka, yang memuat berbagai teori atau konsep atau hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. C. Bab 3. Metodologi, yang memuat desain penelitian, populasi, dan sampel, teknik dan instrumen pengumpulan data, prosedur penelitian, serta analisis data. D. Bab 4. Temuan dan pembahasan, yang menyajikan hasil analisis data. E. Bab 5. Kesimpulan dan saran, yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta saran yang dibuat berdasarkan kesimpulan. Substansi komponen laporan PTK. Yang pertama di sini ada judul. Dalam mencari judul laporan PTK yang tepat, kita perlu memperhatikan rambu-rambu yang antara lain, yang pertama yaitu singkat dan padat, yang kedua menggambarkan upaya untuk perbaikan pembelajaran, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu merupakan tindakan yang paling penting dalam upaya tersebut. Yang kedua yaitu abstrak. Abstrak menyaji dari unsur-unsur penelitian, mulai dari permasalahan, tujuan, prosedur pelaksanaan penelitian, hasil dan pembahasan, sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang ketiga yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan dimuat yang pertama yaitu latar belakang, yang mencakup identifikasi masalah dan analisis masalah. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang ketiga tujuan perbaikan atau penelitian. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu manfaat penelitian. 4. Kajian pustaka. Kajian pustaka ini akan merupakan landasan bagi kita dalam merencanakan tindakan perbaikan dan menjadi rujukan dalam membahas hasil penelitian. Tujuan saja ulasan yang paling mendalam terletak pada aspek yang memang merupakan fokus penelitian ini. Yang kelima yaitu pelaksanaan penelitian. Subjek penelitian mencantumkan tempat di mana penelitian ini diadakan, seperti di sekolah atau di dalam kelas.
Yang kedua yaitu waktu, mencantumkan jadwal perbaikan per siklus. Yang ketiga mata pelajaran, dan yang keempat yaitu karakteristik siswa, atau jumlah, usia, jenis kelamin, kemampuan, latar belakang, dan lain sebagainya. 6. Hasil penelitian Yang dan keenam pembahasan. yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Setiap sajian hasil dapat langsung disertai dengan pembahasan, yang merupakan alasan mengapa hasilnya seperti itu. Pembahasan ini harus dikaitkan dengan teori, pengalaman praktis, atau hasil penelitian. Yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran disajikan sesuai dengan urutan tujuan penelitian. Yang kedelapan yaitu daftar pusaka. Daftar pusaka disusun secara menurut abjad, dimulai dengan nama belakang penulis, diikuti oleh tahun penerbitan, judul buku, kota tempat terbit, dan nama penerbit. Yang kesembilan yaitu lampiran. Dalam lampiran, Anda dapat mencantumkan berbagai hal yang terkait dengan laporan ini, seperti lembar observasi. Pada kegiatan belajar 2 yaitu menulis dan mendesimasikan laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Kegiatan belajar menulis dan mendesimasikan PTK ini akan mengajak Anda untuk mengkaji berbagai ketentuan tersebut dan sekaligus menerapkan dalam menulis laporan PTK di antaranya. Yang pertama yaitu menjelaskan berbagai ketentuan dalam menulis laporan penelitian. Yang kedua yaitu menulis laporan penelitian dengan menerapkan berbagai ketentuan. Yang ketiga, menjelaskan hakikat dan cara mendesimasikan laporan PTK. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mendesimasikan laporan PTK. Berbagai ketentuan dalam penulisan laporan PTK. Yang pertama yaitu etika penulisan. Etika penulisan laporan penelitian ada 3 komponen yang sangat perlu diketahui oleh para penulis karya ilmiah, yang tentu saja berlaku juga bagi penulis laporan penelitian. 3 butir tersebut adalah kejujuran, objektivitas, dan pengutipan. Nah, yang pertama yaitu penggunaan bahasa tulis. Dalam menulis laporan penelitian, kaidah-kaidah bahasa tulis harus diperhatikan dan diterapkan secara cermat. Berikut ini dapat Anda kaji 4 kaidah bahasa yang sangat menentukan kualitas laporan Anda, yaitu yang pertama pilihan kata, struktur kalimat, pengembangan paragraf, dan ejaan. Yang ketiga, ketentuan teknis. Ketentuan teknis, hal ini hanya akan membahas 3 hal. Yang pertama, A. Sistem penomoran. Yang B. Campuran angka dan huruf. C. Huruf, margin, dan spasi. A. Sistematika penomoran. Yang pertama, menggunakan angka. Dari bagan penomoran di atas dapat Anda lihat bahwa penomoran yang digunakan memanfaatkan angka dan titik untuk menunjukkan hubungan antara topik yang sejajar dan topik yang merupakan bab bagian. Dengan demikian, nomor 1, 2, dan 3 menandakan nomor topik yang sejajar, sedangkan nomor mulai 2 digit dan seterusnya menggambarkan nomor bagian dan subbagian. Nah, contohnya seperti yang ada pada PPT yang difoto. Yang B yaitu campuran angka dan huruf. Jika topik yang bernomor mempunyai sub atau anak lagi, nomor yang digunakan adalah huruf kecil. Setelah huruf kecil digunakan angka dengan tanda kurung separuh, dan setelah itu huruf kecil dengan tanda kurung separuh, selanjutnya huruf kecil dengan tanda kurung penuh. Seperti contoh yang ada pada samping bacaannya di PPT. C. Huruf, margin, dan spasi. Jenis dan besar huruf serta spasi, demikian pula jarak atau margin, kiri kanan sangat berpengaruh terhadap penampilan satu tulisan. Oleh karena itu, sebaiknya kita gunakan aturan standar. Huruf yang biasa digunakan adalah Times New Roman atau Arial dengan font size sebesar 12, jarak dari pinggir kertas margin yaitu margin kiri sebesar 4 cm, margin kanan 3 cm, margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, sedangkan
Spasi yang digunakan adalah 1,5. 4. Hakikat mendesiminasikan. Mendesiminasikan laporan PTK. Yang pertama, hakikat didesiminasikan. Laporan PTK perlu didesiminasikan agar para guru lain mengetahui apa yang sudah pernah dikerjakan oleh sejawatnya dalam upaya memperbaiki pembelajaran. Dengan mengetahui laporan tersebut, guru mungkin akan tertarik untuk mencobakannya atau membandingkan dengan apa yang sudah pernah dikerjakannya. 2. 2. Cara mendesiminasikan laporan PTK. Jika di wilayah Anda ada majalah atau jurnal atau buletin yang memang diperuntukkan bagi para guru, biasanya diterbitkan oleh Dinas Pendidikan setempat atau mungkin sekolah. Anda dapat mengirimkan artikel Anda sehingga jika dimuat, apa yang Anda temukan akan diketahui oleh guru lain. Sebelumnya, mengirimkan artikel yang Anda tulis berdasarkan laporan PTK, tentu terlebih dahulu Anda harus mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah artikel agar dapat dimuat. Aturan tersebut biasanya dimuat dalam halaman tertentu, jurnal atau majalah atau buletin. Oleh karena itu, cara yang paling mudah untuk mengetahui aturan tersebut adalah dengan membacanya.